5 suku primitif Indonesia yang terancam punah. Indonesia dikenal sebagai negara dengan beragam suku bangsa. Setidaknya ada lebih dari ribuan suku yang mendiami sekitar 17.000 pulau di Nusantara. Namun sayangnya, pembangunan dan perkembangan dunia modern saat ini banyak merusak kelestarian budaya suku asli tersebut, terutama suku-suku primitif yang tinggal di pedalaman hutan. Berikut ini 5 suku primitif Indonesia yang terancam punah. 1. Suku Mentawai di Sumatera Barat. Suku Mentawai adalah suku kuno yang berada di Kepulauan Mentawai bagian dari wilayah Sumatera Barat dan Utara. Asal-usulnya yang misterius menjadi perdebatan di kalangan peneliti. Ada yang berpendapat bahwa suku ini berasal dari bangsa Polinisia, ada pula yang meyakini suku ini berasal dari bangsa Proto-Malaya atau Melayu tua. Tempatnya yang terisolasi membuat budayanya berbeda dengan suku-suku terdekatnya. Sejak masuknya orang luar dan perkembangan zaman, suku Mentawai sudah berada pada generasi terakhir. Karena banyak anak-anak suku Mentawai yang tidak mengikuti budaya tradisional yang ditanamkan para leluhurnya. 2. Suku Korowe di Papua. Di Papua juga terdapat suku yang hampir punah, yaitu suku Korowai. Mereka terkenal dengan tradisinya tinggal di rumah pohon yang berisi hingga 8 orang. Suku Korowai percaya bahwa tinggal di pohon dapat menghindari mereka dari serangan penyihir laki-laki tanah. Tercatat bahwa saat ini suku tersebut hanya sekitar 3.000 orang. Keberadaan mereka mulai terancam punah karena kebiasaan buruk yang dimiliki suku tersebut, seperti seks bebas dan meminum miras. Penularan penyakit HIV/AIDS di Papua semakin tidak terkendali. Hal ini membuat keberlangsungan hidup suku asli Papua terancam punah. Selain itu, maraknya minuman keras di Papua membuat suku di sana banyak yang mati karena sering meminumnya. 3. Suku Togutil di pedalaman Halmahera Utara. Suku Togutil yang dikenal juga dengan nama suku Tobelo ini mendiami hutan Halmahera. Kini nasib mereka terancam punah akibat aktivitas pertambangan. Suku Togutil merupakan komunitas etnis yang hidupnya berpindah-pindah di hutan. Mereka tinggal di hutan Totodogu dan hutan Lolobata. Jika perusahaan tambang terus menambang di kawasan hutan, maka suku ini akan terancam punah karena area tersebut sumber kehidupan mereka. Daerah Halmahera Timur dan Halmahera Tengah memang direncanakan akan dibangun pabrik ferronikel. Namun rencana itu mengancam keberadaan suku asli di daerah tersebut. Kerusakan habitat suku Togutil merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. 4. Suku Anak Dalam, Jambi. Keberadaan orang rimba di Jambi terancam punah akibat hutan yang digunakan untuk tempat tinggal malah dibuat kawasan perusahaan. Bahkan tidak jarang mereka justru harus lari dari wilayah yang didiaminya sejak dulu. Keberadaan mereka saat ini semakin menurun terlebih sejak adanya kawasan sebuah perusahaan di kawasan Hutan Harapan sejak tahun 2006. Masyarakatnya yang sebelumnya ada ratusan kepala keluarga harus meninggalkan kampung halamannya akibat kawasan mereka yang masuk ke dalam perusahaan tersebut. Orang rimba merupakan salah satu komunitas terasing di Provinsi Jambi. Mereka terbagi dalam macam-macam suku tergantung daerahnya. Pemerintah setempat memutuskan menyebut orang rimba dengan sebutan 5. Suku Hutan di Batam. Suku Hutan adalah salah satu suku terasing di Batam. Mereka terancam punah karena kurang mendapat perhatian. Pada tahun 1970-an, ada 70 keluarga atau 150 jiwa yang mendiami Pulau Rempang di Batam. Kini jumlahnya hanya 13 jiwa dari 8 keluarga. Menurut anak seorang sesepuh mengatakan, salah satu penyebab suku ini hampir punah karena kebiasaan suku yang pindah keluar daerah dan tidak kembali lagi setelah dirantau. Selain itu, kebiasaan suku hutan yang gemar minum toak menyebabkan mereka jatuh sakit dan meninggal. Suku hutan menghuni Pulau Rempang sejak ratusan tahun yang lalu. Itulah kelima suku primitif di Indonesia yang terancam punah. Mungkin masih banyak lagi suku-suku primitif di Indonesia lainnya yang terancam punah yang belum disebutkan. Tapi semoga keberadaan suku-suku primitif di Indonesia ini tetap terjaga dan dilestarikan. Mohon dukungannya agar History Indonesia tetap berkarya. Subscribe, like, share dan comment. Terima kasih.